Assalamualaikum Pak. Dari SDN 102. SD 102. Iya. Cipayung. Cipayung ya. Oh ya, kalian sama siapa? Sama guru, Bu Guru. Ibu guru, monggo Ibu guru silahkan. Ini Ibu guru pendamping. Ini anak-anak muridnya Bu ya. Iya. Oke. Kalian tahu nih di mana? Di KPK tahu nggak singkatannya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, mari silahkan. Oke, maju dulu. Ini seharusnya kalau masuk bawa barang taruh sini. Oh, Bawa barang. iya. Gedung KPK. Wih, gede banget ya. Iya. Pemberantasan korupsi. Ada yang bercita-cita menjadi viral begini. Eh, Menemukan HP atau menemukan uang atau apa itu yang HP dan SIM. HP dan SIM. ya. Oh, dari HP dan SIM terus dikemanakan? Di ke Polsek. Kita serahkan ke Polsek. Oh, Ya, jadi kita laporkan. bukan kalian ingin memiliki enggak? Enggak. Tidak. Tidak. Bagus, itu ya. Kemudian dilaporkan ke Polsek. Iya. Ya. Ya. Di depan. Tempat konferensi pers. Oh, ini perpustakaan. Terus ada di sini untuk penindakan dan sebagainya itu ada di sini. Terus di sini perpustakaan. Mana lewat? Oke. Ini Kita ke lantai 3. Ayo. lantai 3. Karena itu spesial, tidak setiap anak bisa masuk sini. Wait. Spesial. Ya. Terima kasih. Nah, ini contohnya untuk penghati di setiap kantor ada yang namanya alat pemadam api, ya. Apa? Oke. Tanpa kasir. Ini sama juga nih. Nih, apa yang dijual nih ya? Nah, ada Yesus, kacang goreng, macam-macam. Nah, ini dia kue-kue ya. Nah, terus pembayarannya pakai kris ya. Mau ditraktir? Mau dong. Aja. Wait. Ini sini. Nah, ini dia nih. Sini Mas, sini yang ini. Ayo Mas. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya. Buka bodoh amat. Yang mana? Beng ya. Bang. Makasih Pak. Makasih, Pak. Ini jadi kalau satu orang satu harganya 5 berapa? 5. Ini bukan. Itu Cimory, Pak. Ya, yang berapa? Beng-beng ada berapa di sini? Bembeng. Bembeng. Sini, Pak. Nah, berapa? 3.000. Jadi kali 6 berapa? 3.000 kali 6. 18. Ini uangnya berapa? 20. Nah, 20. Kalian taruh satu. Nah, mana? Di sini ya. Nah, taruh di situ. Ambil Kembalinya 2.000, berapa? 2.000. Sudah cukup. 2.000 ya. 2.000. Nah, Itu ada 1.000. kalau kalian ngambil kembalian 5.000 jujur enggak? Tidak. Tidak. Jadi kembalinya 2.000. Oke ya, yang milih 2.000. Terima kasih. Ya. Ayo. Kita ke studio. Kasih aku, Pak. Oke, alhamdulillah ini yang hari ini sangat berbahagia karena kedatangan nih anak-anak jujur nih. Kalian dari mana nih semuanya nih? Dari SDN 102. Kecamatan. Kelas berapa semua? Kelas 6D. Kelas 6? Kelas 6D, sama semua kelas 6D? Sama. Oh, bagus. Ini ceritanya kalian nih sudah viral nih karena katanya apa?
ada yang menemukan HP atau menemukan apa nih yang bikin Menemukan HP dan SIM. SIM. menemukan HP dan di mana ditemukan? Di dekat area sekolah. Di dekat area sekolah. Itu milik siapa tahu enggak? Tidak Nggak tahu. Yang jelas punya orang lain ya. Kalian nggak ingin memiliki? Tidak ada rasa. Enggak, bagus. Itu dibawa kemana terus? Dibawa ke kantor polisi. Dibawa ke kantor polisi. Yang mengajak, ayo kita lapor ke polisi itu siapa? Saya sama dia. Kamu, Fatih sama? Farhan. Farhan terus ngajak kawan-kawannya. Iya. Mau juga semua? Mau. Nggak ada yang kita jual aja, nggak ada yang bilang gitu? Wah, bagus itu. Terus di sana diterima di kantor polisi, diterima sama Pak Polisi? Diterima. Apa yang dilakukan kalian itu? Kita kan awalnya Kita masuk, menyerahkan barang menyerahkan. tersebut ke bapak polisinya tersebut. Nah terus kata bapaknya, ya udah kita simpan. Nah terus abis itu nanti kita Nanti kembalikan disampaikan kepada pemilik tersebut. Oke, ya. Itu sebetulnya tuh ya, waktu menemukan HP itu kalian lagi ngapain? Waktu pas nemu HP itu kita lagi jalan pulang, Mbak. Dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah mau ke rumah. Satu tujuan gitu ya? Iya. Iya. Kalian tuh naik sepeda atau jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki gitu. Kalau jalan kaki di mana? Kanan apa kiri? Kiri. Kiri ya. Nggak boleh ganggu lalu lintas ya. Nah, terus kemudian begitu kalian menemukan, wah, kita bawa pulang atau kita laporkan ke polisi? Kita awalnya pulang dulu nih Pak. Nah terus habis itu pas habis selesai pulang kita baru ke kantor polisi. Iya. Tapi niatnya tetap ingin lapor ke polisi ya. Bagus itu. Siapa yang akhirnya menyerahkan nih HP ini kepada Pak Polisi? Ini Pak Polisi kami menemukan. Siapa? Kita semua. Oh, bersama-sama, rame-rame ya. Iya. Diterima sama Pak Polisi. Iya, terima. Kalian membuat laporan? Ada nggak yang disuruh tanda tangan misalnya gitu? Tidak. Nggak ada. Yang jelas mengatakan bahwa kalian menemukan HP dan SIM. Iya. Diterima ya sama Pak Polisi ya? Terima. Oke. Selanjutnya ini usulan bersama ya untuk menyerahkan kepada Pak Polisi ya. Iya. Sekarang ini kan ini sesuatu yang baik nih dari kalian, namanya tuh kalian tuh termasuk anak yang jujur ya. Nah, namanya anak yang jujur itu ada yang baik, itulah yang dikehendaki oleh kami, Bapak Guru dan semua sampai ke KPK ya. Sekarang ingin yang tanyakan sama kalian ini. Sebetulnya kalian itu berbuat jujur itu siapa yang ngajarin gitu? Kami diajarkan dari orang tua sejak kecil sama guru yang mengajarkan kami tentang kejujuran seperti itu Pak. Kami Jadi juga di orang sekolah tua dilatih. sama guru. Nah, di sekolah dilatih apa aja? Dilatih Kalau kita tentang menemukan kejujuran, barang sesuatu itu kita harus kita harus mengembalikannya kepada orang tersebut. Gitu ya, kembalikan atau harus lapor guru gitu ya. Bagus itu. Ada nggak kejadian-kejadian yang pernah? Ada seperti menemukan duit ada nemu dompet juga pernah saya. Terus diserahkan kepada siapa? kepada guru. Guru, bagus ya. Jadi memang itulah yang harus kita laksanakan, bahwa kalau bukan barang kita, wajib kita serahkan kepada yang berhak. Bisa melalui guru, bisa langsung pada polisi, langsung pada orangnya yang bisa menunjukkan buktinya ya. Sekarang apa misalnya gini, kalian kok melihat ada kawan-kawan yang kurang jujur, ada nggak kira-kira ajakan? Nah, coba kamu Fatih, ada nggak ajakan? Nggak boleh dong berbuat curang misalnya seperti itu. Ada. Gimana? Kita harus mengajak jujur gitu, misalnya kayak nemu barang kita ajak juga. Kalau ada orang, kalau orang misalnya antri ini, orang udah antri gitu, ada yang nyalip itu gimana? Boleh nggak itu? Tidak boleh. Boleh toh? Apa kita yang tegur. kita tegur ya? Kita tegur. Dipukul apa ditegur? Ditegur. Ya, tegur baik-baik ya, nggak boleh main pukul ya. Jadi apa yang bisa dilakukan, kita negur dengan baik, kita kasih tahu sesuatu yang baik gitu ya. Iya. Jadi ada nggak misalnya, pernah nggak nih orang tua bagaimana cara mengajarkan bahwa kalian harus jujur? Coba kamu gimana? Orang tua mengajarkan bagaimana kamu jadi anak jujur? Jadi anak jujur. Ya. Farhan pernah juga? Pernah. Untuk Aska dia, jadi kamu nggak boleh suka bohong, gimana? Ya, pernah. Pernah ya?
Nah, gimana kalau Farhan gimana cara ngajarnya? Kayak seperti mendidik, seperti kalau kita menemukan barang tersebut kita harus mengembalikan kepada orang. Kalau kita tidak tahu, kita kembalikan seperti ke polisi atau ke orang-orang yang kenal. Gitu ya, seperti tadi juga ya, Fatih juga menerangkan juga demikian. Nah, di sekolah bersama-sama diajari oleh Pak Guru, Bu Guru, begitu ya? Iya. Oke, bagus. Jadi pertahankan sikap mental moralitas kalian yang sudah bagus, jadi anak jujur ya. Ini sesuai dengan undang-undang. Tahu nggak hebatnya kalian itu? Belum dewasa tapi sudah mulai mempunyai nilai-nilai kejujuran. Hal ini benar-benar seperti yang namanya Trisula pemberantasan korupsi. Nah, ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan beserta peran serta masyarakat. Nah, kalian di situ dalam pendidikan diajarkan jujur dan kalian sudah mempraktekkan. Tepuk tangan buat kalian dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, luar biasa. Ya, pertahankan sikap kalian harus jujur sejak dini. Oke? Ya. Pak, saya mau nanya Pak, gimana sih caranya biar semua orang jujur? Bagaimana? Jadi kita harus dapat mengajak kawan-kawan, orang kemudian yang sebaya dengan kita, yang lebih muda dengan kita, atau bahkan yang lebih tua, kita ajak bahwa perbuatan jujur itu adalah sesuatu yang bagus. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang positif, ya. Bagaimana agar semua orang jujur? Dengan kemampuan kita tentunya. Kalian masih kelas SD, ya dengan sesuai kemampuan kita. Cara menegur harus yang santun, jangan bodoh, nggak boleh kayak gitu, tidak boleh itu. Nah, ayo dong, jangan suka bohong, nggak boleh. Misalnya kamu sama adik kamu, ayo jangan suka berebut mainan. Bisa juga, kalau antri itu yang benar ya, jangan rebutan gitu. Itu begitu caranya. Jadi tidak perlu kita mengajak orang jujur. Kalau nggak jujur ditemelengi, nggak boleh. Ya, boleh nggak itu? Tidak boleh. Nggak boleh toh? Kira-kira seperti itu. Dan juga jangan lupa bahwa kita mempunyai ajaran agama dan ajaran sekolah masing-masing pasti mengajak kepada kejujuran. Oke? Demikian. Yes. Pak, saya juga mau ingin bertanya. Di KPK ada nggak sih acara untuk anak-anak biar diajarin jujur gitu? Oh ya, betul. Di KPK itu mengajarkan kejujuran itu sejak dini. Sejak PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ASN, pegawai negeri, bahkan calon pejabat pun diajak ke sini. Bahkan dengan suami atau istrinya. Itu namanya ada pendidikan anti korupsi, integritas, peningkatan integritas. Tahu nggak integritas itu? Integritas itu satunya kata dengan perbuatan, jadi tidak hanya berkata-kata, tetapi dia berbuat baik. Kalau kita mengajarkan kejujuran, kita harus juga memberi contoh bahwa kita jujur. Dan kalian sudah bisa menjadi salah satu contoh, karena tidak hanya ngomong, tetapi melaksanakan. Itu namanya satunya kata dengan perbuatan. Nah, di KPK itu, dalam pendidikan anti korupsi itu ada mengajak mulai semenjak dini itu. Anak-anak PAUD sering datang ke KPK. SD juga sering datang ke KPK, SMP juga ada. Nah, itu ditampung dalam satu pembelajaran. Ada yang pembelajaran ada dengan kuis, ada wawancara, ada juga nonton film bersama, gitu. Film-film tentang kejujuran. Terus kemudian kalau yang lebih tinggi lagi, diajarkan tentang ilmu hukum, ilmu langsung masuk lagi kepada tindak pidana korupsi. Bagaimana cara mempelajari ilmu tindak pidana korupsi, bagaimana mempelajari anti korupsi, ya. Dari kalau sesuai tingkatan, kalau kalian belum sampai ke namanya ilmu hukum tindak pidana korupsi, tetapi yang nomor satu diterapkan adalah kejujuran. Salah satu dari integritas itu ya, berjujur, tanggung jawab, sederhana, ya, tidak bermegah-megahan, itu adalah salah satu daripada sikap integritas, ya, nilai-nilai integritas. Ada lagi? Kenapa Bapak mau kerja di KPK, bukan di tempat lain? Ya, ini kebetulan ya, alhamdulillah. Kalau saya dulu tuh bercita-cita, dulu kan ingin pokoknya kuliah dulu waktu kecil. Kuliah di Fakultas Hukum aja, nggak tahu. Tiba-tiba muncul ingin jadi hakim. Alhamdulillah diterima. Jadi Bapak dulu sebagai hakim dulu. Kemudian ada pembukaan yang namanya seleksi untuk pimpinan KPK. Kami mendaftar dan alhamdulillah diterima. Kenapa ingin? Karena ini adalah salah satu
dari pelaksanaan penegakan hukum adalah dengan cara menegakkan hukum. Salah satunya untuk menegakkan hukum bisa jadi polisi, bisa jadi hakim, bisa jadi pimpinan KPK. Ya, itu bersama masyarakat kita melakukan pemberantasan korupsi. Kalian juga di sini dengan sesuai dengan tingkatan pendidikan sudah berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian, ya. Pak, saya juga pengen nanya, apa Bapak pernah ketemu orang yang korupsi? Gimana rasanya waktu itu? Nah, kebetulan Bapak itu bukan cuma ketemu, karena Bapak sebagai hakim, jadi bukan cuma ketemu, kita mengadili para pelanggar tindak pidana korupsi. Ya, di persidangan ada, nanti kalian boleh buka YouTube itu, diketik di situ, nanti tak kasih tahu, itu ada, begitu dibuka keluar. Nah, sebagai hakim mengadili orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kita harus harus tahu hukumnya, harus tahu bagaimana cara mengadili dan tahu perkaranya itu seperti apa. Ya, kita harus bersikap netral, tidak boleh berat sebelah, dan kita harus mengadili apa adanya sesuai dengan hukum yang ada. Ya, kalau kebetulan ketemu, ya ketemu karena memang ada di persidangan, ya. Nah, kadang-kadang juga kita memberikan penyuluhan kepada orang-orang yang berkunjung supaya mereka ingin tahu seperti apa atau persidangan. Persilahkan. Nah, untuk kalian boleh mempelajari bagaimana cara bersidang dan sebagainya. Tunggu nanti sampai usia 18 tahun ke atas boleh masuk ruang sidang. Ya, sekarang belum boleh. Tapi kalau mempelajari hukum tentang salah satu kejujuran dan sebagainya boleh gitu, ya. Bagus kalau kalian ingin tahu. Pak, saya juga pengen nanya lagi, Pak. Menurut Bapak lebih baik mana? Jadi pintar atau jadi jujur? Nah, jadi kalau milih itu agak repot, baik jadi pintar atau jadi jujur. Semuanya bagus. Ya. Pintar itu bagus, jujur itu bagus. Pintar adalah untuk meningkatkan ilmu kita supaya kita tahu bagaimana yang benar dan yang salah. Bagaimana hukum itu berada. Ini hukum apa, ini melanggar hukum atau tidak, itu karena pintar. Tapi kalau yang namanya jujur, itu udah bawaan batin ya, bahwa kita itu akan melaksanakan sesuatu yang benar gitu. Kalau kalian emang tahu nih pasal berapa kalau menggelapkan barang bukti tadi? Tidak. Tahu nggak? Tidak. Tapi jiwa kalian sudah benar karena kalian punya jiwa kejujuran. Oh, ini nggak betul nih kalau saya bawa pulang. Oh, ini nggak betul kalau HP-nya saya jual. Nah, nggak betul. Tapi kalian tahu toh? Jadi itu adalah kejujuran. Nah, supaya lebih tahu banyak, kalian jadi orang pintar juga. Kalau orang pintar, insya Allah tahu ilmunya, tahu hukumnya, tidak akan tidak akan tertipu. Dengan adanya kejujuran, tidak akan melakukan penipuan juga. Nah, dengan adanya kepintaran, kalian insya Allah bisa menjadi dosen, menjadi hakim, menjadi KPK, menjadi apapun yang insya Allah yang kalian cita-citakan. Nah, bagaimana? Mana baiknya? Iya pintar, ya jujur. Ya. Insya Allah kalau jadi orang pintar, kalian sukses hidupnya, kemudian tidak akan melakukan kecurangan, tidak akan melakukan penyelewengan hukum, atau gampangnya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Yang baik adalah yang pintar dan yang jujur. Apakah kalian mau jadi orang pintar dan jujur? Mau. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Nah. Tetap taati nasihat guru, tetap taati nasihat orang tua. Ya. Lagi? Jika ada koruptor mau ditangkap itu diapain? Oh, ada koruptor mau ditangkap itu, jadi biasanya kan akan ada laporan ya. Ada laporan, kemudian kita telaah, kemudian dilakukan penyidikan ya. Kamu ditangkap bagaimana? Kalau dia memenuhi unsur-unsur, namanya 2 alat bukti yang cukup, nah, kita dilakukan pemrosesan, namanya adanya proses ada penyidikan. Kalau memenuhi pasal, memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan penahanan, bisa kita tahan. Tangkap dulu, kemudian baru kita proses. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi dengan data-data yang benar, data-data yang ada, gitu ya. Nah, jadi nggak boleh, oh itu katanya orang itu korupsi, kita tangkap, nggak seperti itu. Nah, kita ada yang namanya melalui penyelidikan, ada itu, ya. Nah, dilihat dulu apakah bisa, ternyata benar, tetapkan dulu sebagai tersangka. Gitu. Bisa ditetapkan sebagai tersangka, setelah itu baru kita tahan. Itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini bagus, pertanyaan kan udah jauh ke depan tuh.
Insya Allah kalian jadi anak-anak pintar semua, ya. Amin. Nah, nanti boleh nanti mengikuti pelajaran-pelajaran hukum yang mau di internet, mau di mana itu boleh itu, ya. Ada yang lain? Ada yang bercita-cita ingin jadi apa kalian? Kamu ingin jadi apa? Dokter. Dokter, alhamdulillah. Dokter juga harus berintegritas, harus jujur. Ingin jadi apa? Pemain sepak bola. Ya, pemain sepak bola juga harus jujur, nggak boleh nabrak-nabrak gitu, ya. Nah, ini ingin jadi apa? Polisi. Polisi, bagus. Polisi itu namanya aparat penegak hukum. Nah, kalian sudah mempraktekkan berkenalan dengan polisi dengan cara melaporkan kemarin. Ya, kamu ingin jadi apa, Fatih? Pengusaha, Pak. Pengusaha. Oh, pengusaha itu bukan cuma pinter, harus jujur. Kalau pengusaha tidak jujur, nanti lawannya, waduh, repot nanti. Nah, kalau nggak jujur bisa ditangkap polisi deh, ditangkap kayak ini, ya. Kamu jadi apa? TNI, bagus itu, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Tuh kejujuran luar biasa, harus sehat, harus kuat, tidak boleh ngerokok, narkoba, ya. Nah, apalagi kamu? Atlet apa? Apa aja, ya boleh. Oke ya, semoga doakan kalian menjadi orang-orang yang berguna, sehat selalu ya. Hindari hal-hal yang dilarang, jangan kecil-kecil sudah merokok, kecil-kecil sudah nongkrong di pinggir jalan, terus jangan, tidak boleh ya. Iya. Nah, oke. Kalian selalu taat beragama. Oke. Terima kasih buat kalian semuanya. Nah. Oke. SDN 102. Salam anti korupsi. Ya.